warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang apa itu? Tentang sistem query dalam Indomaret. Iya. Selamat menonton. Gak ada perkenalan? Boleh. Nama kamu? Nama saya Fadil Muhammad. Ya. Nama saya Muhammad Fabian. Nama saya Syarla Elma Zalianti. Nama saya Gali Alifasriani Tias. Oke, kita dari kelas SIM. Oke, langsung saja. Yang pertama itu ada apa itu query? Sistem query adalah mekanisme yang digunakan untuk meminta informasi dari basis data. Dalam konteks ini, query adalah pernyataan atau instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman basis data seperti SQL untuk mengambil, menambah, mengubah, atau menghapus data. Sistem query penting untuk membantu pengguna mendapatkan data yang diperlukan dengan cara yang efisien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja sistem query yang ada di Indomaret. Pertama kita buka Postman, setelah itu kita klik menu stok, laporan stok, setelah itu kita klik posisi mutasi stok ya. Nah, selanjutnya akan muncul program seperti ini. Nah, sebelum kita memproses query tersebut, kita harus mengetahui value sebuah barang yang ingin kita cek stoknya ya. Nah, caranya adalah kita masuk menu pos kasir dan kita scan barang yang kita ingin cek stoknya. Di sini saya ambil contoh produk Vaseline. Nah, setelah di scan maka akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat value-nya ya, sudah ada. Selanjutnya kita masukkan value tersebut ke program query tadi ya, maka akan tampil seperti ini, yaitu laporan stok barang. Bisa dilihat di sini saldonya ada 13 ya. Nah, tapi di sini ada dalam program ini ada kekurangannya nih, yaitu datanya tidak real time. Nah, bagaimana nih cara pengecekan real time-nya? Kita masuk menu sales, laporan sales, setelah itu kita masuk menu struct, maka akan tampil program seperti ini ya. Nah, kita masukkan lagi value barang yang ingin kita cek stoknya tadi di sebelah sini. Setelah itu muncul penjualan pada hari ini ya. Jadi rumusnya adalah stok barang terakhir atau saldo akhir dikurang penjualan hari ini. Tadi kan stoknya 13 dan penjualan hari ini 1, jadi 13 dikurang 1 sama dengan 12. Jadi stok real time-nya adalah 12 ya. Lalu untuk data yang dibutuhkan, untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan, SIM Indomaret membutuhkan data yang lengkap dan terkini seperti data inventaris, data transaksi, data pemasok, data pelanggan, dan juga data keuangan. Lalu dampak terhadap keputusan strategi. Informasi yang dihasilkan berdasarkan data-data tersebut, sistem informasi manajemen di Indomaret akan menghasilkan beberapa informasi penting yang membantu pengelolaan toko seperti laporan tren konsumen, data penjualan yang diolah untuk menunjukkan pola belanja pelanggan, produk favorit, dan waktu puncak pembelian. Lalu ada laporan keuangan, yaitu informasi tentang pendapatan, pengeluaran, laba bersih, total biaya operasional dari setiap toko Indomaret. Lalu ada laporan loyalitas pelanggan, yaitu informasi tentang pelanggan setia yang sering berbelanja menggunakan kartu keanggotaan dan analisis program loyalitas. Ada laporan stok barang, yaitu mencakup prediksi kebutuhan inventaris, informasi tentang ketersediaan produk, serta menyimpan data perubahan stok yang terjadi karena transaksi penjualan, pengembalian barang, atau pengiriman stok baru. Lalu ada laporan penjualan, yaitu data yang berkaitan dengan penjualan produk di setiap gerai dikumpulkan setiap hari, seminggu, dan sebulan. Informasi ini berisi jumlah transaksi, produk terjual, total pendapatan, dan lain-lain. Lalu ada uraian sistem menurut karakteristik sistem. Untuk menjelaskan sistem informasi manajemen Indomaret, kita dapat menggunakan beberapa karakteristik utamanya. Berikut ini adalah penjabaran karakteristik sistem yang relevan. Yang pertama ada komponen. Komponen mencakup berbagai elemen yang membentuk sistem informasi seperti komputer, manajemen inventory, database pelanggan, kasir, manajer, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada batasan atau boundary. Batas sistem ini membedakan antara aktivitas yang dilakukan oleh Indomaret dan sistem lain, seperti sistem akuntansi yang terpisah dari sistem pemasok. Yang ketiga ada environment atau lingkungan. Lingkungan di sekitar SIM Indomaret mencakup faktor eksternal yang memengaruhi operasionalnya, seperti pemasok,
pelanggan, kebijakan pemerintah, pesaing, dan tren pasar. Lalu yang keempat ada penghubung atau interface. Penghubung dalam SIM Indomaret adalah elemen yang menjembatani fungsi antar komponen seperti antar muka pengguna pada perangkat POS yang digunakan kasir untuk memproses transaksi. Yang kelima, masukan atau input. Input pada SIM Indomaret meliputi data yang dimasukkan ke dalam sistem seperti data produk, nama, harga, stok, data transaksi, atau barang yang dibeli, metode pembayaran, dan data pemasok. Yang keenam, pengolahan atau processing. Proses di Indomaret adalah mengubah data yang dimasukkan ke toko menjadi informasi bermanfaat. Misalnya, data transaksi diolah untuk membuat laporan penjualan harian. Yang ketujuh, keluaran atau output. Output dari SIM Indomaret adalah informasi yang dihasilkan dari pengolahan data seperti laporan stok, laporan penjualan, laporan keuangan. Yang ke-8, sasaran atau objektif. Memastikan operasional toko berjalan lancar, menjaga stok tersedia, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang cepat dan akurat. Adalah sasaran sistem informasi Indomaret. Tujuan atau goal. Tujuan jangka panjang dari SIM Indomaret adalah mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara baik, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, mengoptimalkan rantai pasokan, dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kendali atau kontrol. Kendali dalam SIM Indomaret digunakan untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan prosedur dan mencapai tujuannya. Contoh, kendali adalah audit rutin terhadap stok dan kas, serta pengecekan ketepatan laporan penjualan. Yang ke-11, umpan balik atau feedback. Umpan balik memungkinkan manajemen menilai kinerja operasional berdasarkan laporan yang dibuat, seperti laporan stok dan penjualan. Oke, yang berikut adalah peningkatan efisiensi dari program query. Menurut pengamatan kami, berbagai informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi Indomaret sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan, mengurangi risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa fungsi informasi yang dihasilkan oleh sistem ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi standar, aturan, ukuran, batasan. SIM membantu dalam menentukan tingkat stok minimum dan maksimum yang perlu dijaga di setiap cabang, sehingga dapat mencegah kelebihan atau kekurangan stok yang signifikan. Menambah pengetahuan manajemen tentang kinerja toko, stok barang, dan tren pelanggan yang diperkuat oleh data dari sistem Indomaret, membantu membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi ketidakpastian. Sistem informasi membantu Indomaret mengelola stok dan permintaan konsumen dengan memantau stok secara real-time dan memprediksi kebutuhan, mengurangi risiko kegagalan. SIM membantu manajemen untuk mengidentifikasi masalah sebelum terjadi jika produk kurang laku di suatu area dan membantu meninjau strategi pemasaran atau mempertimbangkan penghapusan produk. Yang terakhir ada mengurangi keanekaragaman atau variasi. Dengan standar operasional dan data terpusat, setiap cabang Indomaret dapat mengelola stok, penjualan, dan pelaporan dengan konsistensi, mengurangi ketidakseragaman operasi, dan meningkatkan konsistensi pelayanan. Apa strategi untuk menangani kegagalan SIM dalam sistem query? Yang pertama, identifikasi akar masalah. Analisis error. Teliti pesan kesalahan yang muncul untuk memahami sumber masalah seperti query yang lambat, tidak akurat, atau gagal dijalankan. Evaluasi log sistem. Periksa log server untuk mengetahui apa yang menyebabkan kegagalan query. Yang ketiga, kaji desain basis data. Tinjau desain database untuk memastikan seluruh struktur data mendukung kebutuhan query. Yang kedua, peningkatan infrastruktur. Upgrade hardware jika server atau perangkat keras tidak cukup kuat, tingkatkan kapasitas CPU, RAM, atau penyimpanan. Gunakan database distribusi. Untuk sistem besar, pertimbangan penggunaan database yang mendukung distribusi horizontal seperti NoSQL atau database cluster. Caching, untuk menyimpan hasil query yang sering digunakan agar tidak selalu
mengambil data langsung dari database. Yang ketiga, pengelolaan data, normalisasi data. Normalisasi database untuk mengurangi redundansi untuk meningkatkan integritas data. Arsipkan data lama, pindahkan data lama ke database yang bisa untuk mengurangi beban query pada data yang sering diakses. Validasi data, pastikan data dalam database konsisten dan sesuai dengan skema yang ditentukan. 4. Peningkatan kapasitas pengguna. Pelatihan pengguna, berikan pelatihan kepada pengguna untuk memahami batasan dan cara menulis query sederhana dengan benar. Buat template query, sediakan template query untuk tugas-tugas yang sering dilakukan, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan. Oke, kemudian kesimpulan, sistem informasi manajemen di Indomaret memainkan peran penting dalam mendukung operasional dan manajemen perusahaan. Dengan SIM, Indomaret dapat menjaga ketersediaan stok, meningkatkan efisiensi layanan, dan menghasilkan laporan yang membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. SIM Indomaret mempermudah pengelolaan ribuan cabang secara terpusat dengan menyediakan data yang akurat dan real-time melalui pengelompokan informasi pada berbagai level manajemen. SIM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sesuai kebutuhan di tiap level. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. I've been quiet for too long.